Selamat pagi pemirsa. Kasus dugaan jual beli jabatan yang menjerat Bupati Kuantan Singigi menunjukkan bahwa korupsi di daerah seringkali berlangsung secara sistematis. Lebih dari itu, praktek korupsi juga terus berulang dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Karena itu KPK didesak tidak hanya menindak pelaku namun juga membongkar seluruh jaringan beserta budayanya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di CNN Jumat 3 Juli 2026. Dengan tema Estafet Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat karena estafet lari bukan estafet korupsi ya harusnya. Bang, ini untuk kesekian saya tidak tahu ya, puluh kali atau ratus kalinya di meja ini kita bicara korupsi dan juga ada yang menyangkut kepala daerah. Apa hal yang kita bisa yakini, Bang Usman, bahwa estafet korupsi ini jangan sampai terjadi lagi, Bang? Iya, saya berharap kita tidak membahas lagi ya persoalan korupsi kepala daerah atau korupsi lainnya ya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa menghapuskan korupsi dari Indonesia? Ya? Memang korupsi ini sejarahnya kan sudah berlangsung lama, katanya sejak zaman Belanda. Bahkan yang mengungkap korupsi pejabat Indonesia waktu itu ya pejabat Belanda yang mengungkap. Nah, menurut saya ini harus ada perubahan atau revolusi struktural ya, melalui penyusunan hukum yang lebih rigid lagi dan penegakannya. Jadi tadi dikatakan bahwa korupsi adalah budaya, katanya begitu. Nah, budaya, kultur itu terbentuk dari struktur. Struktur akan membentuk kultur. Salah satu perubahan strukturalnya ya adalah melalui penguatan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi dan tentu saja memperkuat instrumen penegak hukum, misalnya KPK. Ya, sementara ini kan kita sering mendengar kabar bahwa KPK ini dilemahkan kan begitulah melalui revisi undang-undang KPK. Mestinya diperkuat tapi malah diperlemah. Jadi sebetulnya yang kita harapkan tadi revolusi struktural, perubahan besar-besaran secara struktural itu belum terjadi sehingga korupsi itu masih ada di Indonesia. Pertanyaan besarnya begini, Bang Usman, kalau kita mau dengan serius memikirkan masalah ini, apakah memang kita akan mewariskan bangsa yang memang sangat gemar korupsi, sehingga nanti jangan-jangan di zamannya anak cucu kita sudah tidak ada lagi Indonesia. Kita akan bahas ini, Bang Usman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2026, Estafet Korupsi. Estafet korupsi. Penyerahan diri Bupati Kuantan Singigi Kuansing Suhardiman Ambi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa 30 Juni lalu menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret perkara korupsi. Bersama Sekretaris Daerah Zulkarnain, ia kini menjadi tersangka dalam dugaan suap jual beli jabatan. Kasus itu menjaring pula seorang pihak swasta yang berperan membayar tenor mobil yang digunakan Zulkarnain untuk menyuap Suhardiman. Parahnya, kasus ini ditengarai bukan mobil suap pertama. Zulkarnain bersama pihak swasta yang sama juga diduga menggunakan cara serupa kala mengamankan jabatan Kadis PUPR. Dugaan praktik jual beli jabatan itu memperlihatkan bagaimana kekuasaan diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Perkara itu bukan sekadar soal sebuah mobil mewah yang diduga menjadi alat suap. Fakta penyidikan justru menunjukkan praktek tersebut telah berlangsung lama dan melibatkan hubungan timbal balik antara pejabat dan pengusaha. Dugaan adanya gratifikasi lain yang masih didalami KPK pun mengindikasikan bahwa persoalannya jauh lebih besar daripada satu transaksi suap.
Yang lebih memprihatinkan, kasus ini memperlihatkan korupsi bukan lagi penyimpangan sesaat, melainkan pola yang terus diwariskan. Di Kwansing, Suhardiman menjadi bupati keempat yang berurusan dengan hukum karena korupsi. Sebelumnya ada Mursini, Sukarmis, dan Andi Putra. Nama boleh berganti, masa jabatan berakhir, tetapi praktek korupsinya tetap hidup. Inilah wajah estafet korupsi kepala daerah. Pergantian pemimpin ternyata tidak otomatis melahirkan pemerintahan yang bersih, yang berganti hanya pelaku, sementara modus, jejaring, dan budaya korupsinya tetap bertahan. Bahkan dalam banyak kasus, praktik itu justru semakin rapi dan sistematis karena melibatkan birokrasi serta pelaku usaha yang saling menguntungkan. Fenomena tersebut menjadi alarm bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada operasi tangkap tangan. Menangkap pelaku memang penting, tetapi membongkar seluruh jaringan yang menopang praktek korupsi jauh lebih mendesak. Bila akar persoalan dibiarkan, satu kepala daerah ditangkap hanya akan digantikan kepala daerah lain yang mengulangi pola serupa. Karena itu, KPK harus mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi yang mengitari birokrasi Kwansing, termasuk praktek jual beli jabatan, pengadaan proyek, hingga dugaan gratifikasi di sektor kehutanan. Rantai korupsi tidak boleh diputus di satu mata saja, tapi harus dibongkar hingga ke simpul-simpul yang selama ini menjadi penyangganya. Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran yang tidak kalah penting. Pengalaman Kwansing membuktikan bahwa kepala daerah yang pernah diselimuti berbagai dugaan praktek kotor tetap dapat memenangi kontestasi politik. Demokrasi kehilangan maknanya bila rekam jejak integritas tidak menjadi pertimbangan utama pemilih. Korupsi kepala daerah yang terus berulang adalah cermin kemajalan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Selama jabatan masih dipandang sebagai investasi yang harus dikembalikan melalui rente, selama praktek upeti masih dianggap kewajaran dalam birokrasi, dan selama masyarakat masih memberi ruang bagi politis yang cacat integritas, estafet korupsi akan terus berlangsung. Kwansing hanyalah satu potret. Di banyak daerah lain, kisah serupa masih menunggu giliran untuk terungkap. Maka, salah satu cara memutus mata rantai estafet korupsi seperti itu ialah keberanian rakyat untuk menolak beragam iming-iming uang demi jabatan. Stop segala sikap permisif terhadap perilaku korup, agar korupsi tidak terus-terusan diwariskan. Pak, dapat nasi kotak nggak di dalam, Pak? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan pemirsa Metro TV dulu. Bang Usman, kali ini dari Cirebon, Jawa Barat ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Pak Sunoto. Silakan Pak. Saya melihatnya adalah coba kita belajar dari sistem. Ada dua sistem. Satu sistem pemberantasan korupsi yang terdiri atas pencegahan dan penanggulangan yang harus dimiliki oleh KPK, dan di sebelah kiri adalah sistem korupsinya itu sendiri. Nah, sistem korupsi ini jauh lebih canggih ketimbang sistem yang telah dibangun oleh sistem pemberantasan korupsinya. Oleh karena itu harus ada kemauan politik atau political will, ya, dari pemimpin tertinggi kita untuk bagaimana memberantas korupsi. Sebagai contoh, daerah tingkat 2 kita itu ada 500 sekitar. Kemudian BUMN kata Bowo mau dipangkas menjadi 250. Udah 750 titik. Plus lain-lain misalnya 250 titik. Katakan 1000 titik. Kita pasang setiap titik itu
2 orang pengawas. Jadi kita butuh adalah 2.000 pengawas yang kelas dewa, yaitu cerdas dan bersih. Kita gaji 1 miliar 1 bulan. 2.000 kali 1 miliar 2 triliun, kali 12 bulan 24 triliun. Bandingkan dengan kebocoran yang 30% dari APBN alias 1.300 triliun. Jadi kita harus juga memainkan benefit cost ratio. Ya kan? Memberantas korupsi itu harus dengan uang, karena yang dikorup itu adalah uang. Jadi urusan uang harus dengan uang. Urusan mancing ikan, umpannya juga harus ikan yang bagus supaya dapatnya bagus. Jadi gaji 2.000 pengawas di setiap titik digaji 1 miliar. Kalau di Indonesia 1.000 titik nggak ada, kita import dari luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Bagaimana nih Bang Usman, bisa nggak? Iya, jadi saya sependapat ya, bahkan bukan cuma di sistem, tapi ekosistem sekarang sudah meningkat lagi. Memang ekosistem korupsi ini itu lebih canggih daripada ekosistem penegakan ataupun pencegahan korupsinya, begitu ya. Misalnya kalau di Kwan Sing tadi itu kan semacam ekosistem. Iya. Ada lelang jabatan, dijanjikan mantan kepala dinas PU ya, untuk jadi sekda. Oke, boleh, tapi buat saya apa? Kata bupati kan begitu kan. Diduga mobil nih. Sebuah mobil mahal nih. Mobil. Lalu dia kan tidak punya uang sebanyak itu, maka dia pakai pihak ketiga. Semacam subkon. Iya, memang kontraktor ini ya, namanya Ardiles kan begitu, yang bayarin ini cicilan mobilnya ini loh 46 juta sebulan begitu. Untuk nanti diperjanjikan mungkin kontrak nanti dia dapat memang banyak menang proyek dia. Nah, ini kan sebuah ekosistem. Nah, sementara tadi pemberantasan korupsinya, pencegahannya ekosistemnya kalah maju dengan ekosistem korupsinya. Nah, tadi Pak Sunoto mengusulkan pengawas ya, sebetulnya pengawas nggak kurang-kurang juga. Sebenarnya sudah ada. Ya sudah banyak kan, ada Irjen di daerah juga seperti itu, BPK juga bagian pengawas. Tapi kan Irjen orangnya kepala daerah, Bang. Iya, itu dia problemnya sebetulnya kan. Ya problemnya bagaimana pengawasannya. Ya ini kan kalau kata Pak Mahfud kan, malaikat masuk ke dalam sistem malah jadi cemar juga begitu kan. Nah, jadi berarti kan di dalam ini sistemnya ini yang sebetulnya harus kita ubah dan membentuk ekosistem itu melalui apa? Regulasi begitu. Gajinya ditambah. Belum tentu juga, kita ingat kasus orang pajak dulu, Gayus misalnya itu kan sudah ditingkatkan kan begitu gajinya, tapi seperti itu. Karena itu jadi argumentasi kadang-kadang, Ibu Bapak korupsi ya? Enggak, saya dari kecil udah kaya katanya begitu kan. Sama kasus Wamen, imigrasi kemarin, orang kan bertanya-tanya, dia kan sudah kaya dari lahir katanya, tapi kenapa korupsi? Karena memang korupsi itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan kesenangan-kesenangan ini. Punya mobil itu kesenangan, misalnya begitu, dan kesenangan-kesenangan lain. Dia tidak mau membiayai kesenangan itu, yang kebutuhan tersier itu dengan gajinya, sebetulnya kan itu. Masalahnya Bang, kan orang mengatakan, yang tadi Bang Usman katakan, itu corruption-nya bukan of need tapi of greed. Nah, bagaimana kita bisa menindak itu, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kita ingin sebetulnya menekan korupsi, tapi setelah sekian puluh kali, ratus kali berulang lagi, apa yang paling masuk akal, yang paling layak kita harapkan dari peristiwa yang terakhir di Kwan Sing ini? Ya, saya kira itu tadi ya, mestinya kita berpikir jangka panjang, ya ada perubahan-perubahan signifikan secara struktural. Ya, secara struktural, sehingga tadi struktur akan membentuk kultur. Tadi kultur greedy itu akan hilang kalau perubahan strukturalnya itu bagus. Misalnya apakah lewat kenaikan gaji? Boleh juga sebetulnya begitu. Tapi memang lewat digitalisasi misalnya, lewat penguatan penegakan hukum, termasuk penguatan lembaga penegak hukum gitu kan, keseriusan, kemudian hukumannya. Jadi saya kira
itu semua orang menganggap pendidikan karakter penting. Iya, boleh aja pendidikan karakter juga, tapi pendidikan karakter yang dihasilkan dari misalnya undang-undang ini undang-undang pendidikan ini kan sedang direvisi misalnya. Lewat itu misalnya begitu kan. Kita ini kan sibuk-sibuk pendidikan karakter, pendidikan akademiknya kelupaan begitu. Begitu tes pisahnya jeblok, panik juga kita begitu kan. Makanya saya kira ya pendidikan akademik penting ya. Orang-orang yang pintar itu mestinya tidak korupsi begitu kan. Ya orang-orang pintar begitu tidak korupsi karena dia tahu bahwa itu salah begitu kan. Sistem yang terjadi yang masih ada ini katanya bisa yang tadi Bang Usman katakan bisa membuat bahkan malaikat pun menjadi setan begitu Bang. Nah ini pertanyaannya bagaimana kita bisa benar-benar yakin di saat ini itu akan ada perbaikan? Iya, saya kira masih butuh waktu panjang ya. Masih panjang. Ya tadi disebutkan oleh Pak Sunoto political will betul sekali ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasi politik itulah yang kemudian akan membuat kemajuan satu bangsa. Dan bangsa yang maju itu tentu tidak ada korupsi kan begitu kan. Nah ini butuh waktu panjang begitu loh menurut saya ya. Kita sudah bagus-bagus punya undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang KPK dilemahkan, begitu kan. Jadi kita poco-poco nih begitu kan. Bahkan pada titik tertentu kita absurd begitu loh. Sesuatu yang sudah bagus, ini kan kayak Sisyphus itu dorong batu ke atas kan di gunung begitu kan. Ngelinding lagi. Melinding lagi ke bawah begitu loh. Ya jadi di situ-situ aja. Jadi absurd kita nih. Jadi karena itu memang butuh kepemimpinan yang kuat sih menurut saya ya salah satunya begitu. Undang-undang perampasan aset Bang salah satu yang kita andalkan betul. Undang-undang perampasan bagaimana aset itu Bang juga. ceritanya Ya, Bang? Undang-undang perampasan aset pun gol atau tidak golnya kan membutuhkan strong leadership dalam arti bukan dia diktator ataupun otoriter begitu ya, tapi dia persisten ya. Ya persisten, persis untuk dia mewujudkan begitu. undang-undang itu. Ini saya kira yang diperlukan ya. Jadi kepemimpinan yang kuat juga adalah salah satu yang kita sebut perbaikan struktural, ya, perubahan struktural. Ya, jadi segala sisi lah perubahan struktural itu harus kita lakukan dari sisi kepemimpinan, dari sisi instrumen hukum, dari sisi penegakan hukumnya itu harus kita bereskan birokrasinya, digitalisasinya dan seterusnya. Sekarang kan sudah ada Ditjen Digitalisasi Pemerintahan di Komdigi begitu. Bang Usman, apapun itu masih yakin Bang bahwa kita akan bisa menekan korupsi dengan maksimal Bang? Saya tidak begitu yakin ya dalam waktu dekat. Karena dulu juga kita merasa yakin begitu, tapi tiba-tiba absurd lagi begitu. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini Bang Usman juga menyumbangkan bagi usaha untuk menekan korupsi. Bang Usman Kasman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, korupsi kepala daerah yang terus berulang adalah potret tumpulnya tata kelola pemerintah yang berintegritas. Salah satu cara untuk memutus mata rantai estafet korupsi adalah keberanian rakyat untuk menolak beragam iming-iming uang demi jabatan. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.